Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Senang sekali saya bisa kembali menyapa saudara melalui renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita merendahkan hati kita tenangkan hati kita, berfokus pada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, agar firman-Nya benar-benar berbicara dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang dengan hati yang penuh syukur pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberi kesempatan untuk berhenti sejenak dari kesibukan agar kami boleh duduk diam di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Tolonglah kami supaya hati kami tenang, pikiran kami fokus, dan roh kami dipenuhi oleh hadirat-Mu. Singkirkanlah segala kekhawatiran, gangguan, dan hal-hal yang membuat kami tidak konsentrasi. Biarlah dalam saat teduh ini, kami semakin mengenal Engkau, dikuatkan oleh janji-Mu, serta diarahkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 7-8. Mari kita baca Amsal 3 ayat 7-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sahabatku yang terkasih, seringkali dalam hidup kita merasa cukup pintar dan bijak untuk mengatur segala sesuatunya. Kita merencanakan masa depan, menjaga pola makanan, berolahraga, bahkan mencari banyak cara untuk mempertahankan kesehatan kita. Semua itu baik dan memang perlu. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan. Tanpa penyertaan Tuhan, semua itu hanya akan mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas. Dalam ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, Tuhan mengingatkan kita agar tidak menganggap diri sendiri bijak, melainkan belajar menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan-Nya. Poin yang pertama dari ayat tersebut adalah takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Itu bukan rasa takut yang membuat kita menjauh, tetapi rasa hormat, rasa kagum, dan penuh kesadaran bahwa Allah adalah kudus. Kita ingin menyenangkan Dia dalam segala hal. Takut akan Tuhan membuat kita berhati-hati dalam perkataan, perbuatan, bahkan dalam pikiran. Hati kita selalu terarah untuk menyenangkannya. Ingatlah contoh tokoh Alkitab Yusuf. Di Mesir, ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf menolak. Ia tidak berkata, "Saya takut pada suami perempuan itu," melainkan ia berkata demikian dalam Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itulah wujud takut akan Tuhan. Ia lebih menghormati Allah daripada sekedar menyelamatkan diri atau mencari kesenangan sesaat. Poin yang kedua dari ayat tersebut adalah menjauhi kejahatan. Firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari tindakan nyata, yaitu menjauhi dosa dan kejahatan. Artinya, kita tidak kompromi dengan hal-hal yang jelas bertentangan dengan firman Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, menjauhi kejahatan bisa sangat praktis bentuknya.
Misalnya, menolak untuk ikut dalam gosip yang merusak nama orang lain, tidak terlibat dalam praktek curang di pekerjaan, menahan diri dari amarah yang bisa melukai sesama, dan meninggalkan kebiasaan buruk yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menjauhi kejahatan bukan sekedar karena takut akan konsekuensi, tetapi karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah dan hidup kita seharusnya menjadi terang di tengah dunia. Poin yang ketiga dari ayat tersebut adalah janji Tuhan tentang kesehatan. Inilah bagian yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Artinya, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan bukan hanya berdampak pada kerohanian kita, tetapi juga pada kesehatan jasmani kita. Secara spiritual, hidup dalam ketaatan membawa damai sejahtera. Damai sejahtera itu membuat hati kita tenang, tidak mudah dikuasai stres. Padahal kita tahu banyak sekali penyakit fisik yang timbul karena stres dan hati yang gelisah. Kalau secara psikologis, orang yang takut akan Tuhan tidak mudah terbeban dengan rasa bersalah, iri hati atau kebencian. Hatinya lebih ringan, pikirannya lebih bersih. Itu membuat tulang-tulangnya segar. Maksudnya semangat hidupnya selalu diperbaharui. Secara jasmani, penelitian medis pun membuktikan bahwa orang yang hidup dengan iman, damai dan penuh pengharapan umumnya lebih sehat. Hormon-hormon positif bekerja lebih maksimal, daya tahan tubuh lebih kuat, tidur lebih nyenyak, dan kualitas hidup membaik. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, saat ini marilah kita mengambil waktu untuk benar-benar merenungkan, sudahkah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Atau kita masih terlalu percaya pada kepintaran, kekuatan, dan rencana kita sendiri? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup sehat sejati bukan hanya dari olahraga, pola makan, atau vitamin. Itu semua baik, tetapi kesehatan sejati bersumber dari hati yang takut akan Tuhan, pikiran yang damai, serta hidup yang jauh dari dosa. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya renungan ini dapat memberkati hidup saudara hari ini. Jangan lupa tetaplah hidup takut akan Tuhan, karena di sanalah letak kesehatan yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami telah diingatkan bahwa takut akan Engkau dan menjauhi kejahatan membawa kesehatan bagi tubuh kami dan kesegaran bagi jiwa kami. Ampuni kami kalau seringkali kami menganggap diri kami cukup pintar dan bijak hidup tanpa Engkau. Mulai hari ini kami mau bersandar penuh kepadamu. Ajarilah kami untuk hidup takut akan Tuhan, menjauhi dari dosa dan setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.